Halo teman dramaku. Gak terasa ya libur sekolahnya sudah selesai dan saatnya kembali ke realita. Masa-masa sekolah emang paling indah sih. Apalagi masa-masa cinta pertama kan? Pas banget ada drama tentang indahnya cinta pertama, persahabatan, dan perjuangan meraih cita-cita bersama semua problematikanya. Apalagi kalau bukan drama kesayangan kita semua, 25, 21, 25, 21. Langsung rekap dramanya aja yuk. Drama dibuka dengan adegan di mana seorang anak tenggelam dalam masa lalu ibunya melalui sebuah buku diary. Dia bernama Kim Min Jae dan sedang bertengkar dengan ibunya, lalu memutuskan untuk kabur ke rumah sang nenek. Di kamar lama ibunya itulah dia menemukan buku diary itu dan larut ke dalam masa muda ibunya. Ibunya adalah Nahedo. Di masa mudanya tahun 1998, krisis moneter melanda Korea Selatan dan menghancurkan impian Nahedo untuk menjadi atlet anggar. Karena klub anggar di sekolahnya akan ditutup akibat kekurangan dana. Dia pun bertekad untuk bisa masuk ke sekolah Ko Yurim, seorang atlet peraih medali emas Olimpiade. Yurim adalah idola bagi Nahedo. Di SMA Taeyang itulah Yurim bersekolah dan menjadi satu-satunya tempat di mana klub anggar tidak akan dibubarkan. Keinginan Hedo mendapat penolakan keras dari ibunya. Hubungan ibunya dan Hedo yang sudah buruk menjadi semakin buruk saat ibunya marah dan merobek komik sewaan berjudul Full House kesayangan Hedo. Bahkan, pelatih anggar di SMA Taeyang juga menolak Hedo untuk bergabung. Hedo pun melakukan segalanya termasuk hal-hal yang konyol hingga akhirnya dia bisa diterima masuk ke SMA Taeyang. Tapi ternyata di balik semua usahanya, ada ibu Hedo yang juga ikut membujuk si pelatih secara diam-diam agar bersedia menerima Hedo. Ibunya dan si pelatih sudah saling mengenal sejak dulu. Di masa-masa sulit Hedo itulah dia bertemu dengan Baek Ijin, seorang putra konglomerat yang mendadak bangkrut. Keluarganya terpaksa saling berpisah dan Ijin harus berjuang seorang diri. Dia melakukan banyak pekerjaan dari tukang koran sampai menjadi penjaga penyewaan komik. Mereka sering bertemu di situasi-situasi yang aneh. Yang paling aneh adalah saat Hedo melihat Yurim sedang menangis bersama Ijin. Ternyata Yurim dan Ijin sudah saling mengenal sejak kecil. Saat Hedo berbuat nekat, Ijin datang dan memberikan Hedo nasihat agar terus memperjuangkan mimpinya di masa mudanya yang indah. Berkat itulah hubungan mereka selangkah lebih dekat. Di sekolah baru Hedo, ada seorang anak keren bernama Moon Ji-ung. Dia sangat menyukai Ko Yurim dan berharap untuk menjadi pacarnya. Dia pun ingin agar Hedo bisa mencomblangkan mereka. Hedo juga bertemu dengan Ji Seung-wan, ketua kelas yang sangat jenius dan sahabat kecil dari Ji. Mereka sudah saling mengenal sejak kecil. Tidak terasa latihan pertama Hedo sebagai anggota klub anggar pun dimulai. Dia menatap kagum saat akhirnya berhasil bertemu dengan Ko Yurim. Yurim berasal dari keluarga miskin dan memiliki banyak hutang. Dia pun hanya memakai satu sepatu yang sudah usang selama bertahun-tahun. Saat melihat Hedo yang memiliki segalanya, dia merasa rendah diri dan menjadi kesal. Sikapnya pada Hedo juga sangat dingin dan membuat Hedo menjadi kecewa. Pelatih yang Changmi meminta mereka untuk berlatih tanding dan Hedo keluar menjadi pemenang. Yurim menjadi semakin kesal dibuatnya. Sebenarnya saat kecil mereka pernah bertanding dan Yurim juga kalah. Sejak itulah Yurim menjadi agak takut pada Hedo. Di lain tempat, Baek Ijin mencoba melamar pekerjaan ke sana kemari namun masih terus gagal.
Dia tinggal di sebuah rumah kontrakan milik orang tua Ji Seung-wan. Suatu malam, dia didatangi oleh para penagih hutang ayahnya, dihina dan dimarah-marahi. Hedo tidak sengaja berada di tempat itu dan mendengar semuanya. Lalu, dia mencoba menghibur Ijin yang sedang sedih dan mereka membicarakan segala hal termasuk Ijin yang ternyata adalah alumni terkenal dari SMA Taeyang. Hedo juga mengajak Ijin bermain air di malam hari dan membuatnya merasa senang, juga bahagia. Moon Ji-ung dan Ji Seung-wan menjadi dekat dengan Hedo. Mereka mendekati Hedo dengan tujuan yang berbeda. Ji-ung ingin meminta Hedo untuk membantu dia agar bisa dekat dengan Yurim, sedangkan Ji Seung-wan ingin Hedo untuk membantunya dekat dengan Ijin. Ji-ung bahkan mengajak Hedo ke ruang rahasia mereka. Dia ingin meminta Hedo untuk menaruh minuman kesukaan Yurim di lokernya setiap pagi sebagai ganti pelatihan dance olehnya. Seung-wan juga terus mencoba bersikap baik pada Ijin, senior yang sangat dihormatinya. Dia agak menyesal pernah bersikap kasar pada Ijin sebelumnya. Di lain sisi, hubungan antara Yurim dan Hedo malah memburuk sejak Hedo ditunjuk untuk mengikuti seleksi pemilihan anggota timnas. Dia bahkan diberi latihan khusus oleh pelatih. Yurim yang melihatnya menjadi semakin kesal. Sedangkan di lain tempat, seorang laki-laki datang mencari Ijin dan Hedo yang mengira dia adalah penagih hutang pun meminta Ijin untuk lari bersembunyi. Nyatanya orang itu adalah ayah Ijin. Hedo yang menyesal berlari ke sana kemari tanpa mengenakan sendal untuk mempertemukan mereka. Meski akhirnya Ijinlah yang menemukannya dan berhasil bertemu dengan ayahnya. Ijin berjanji akan melakukan segalanya untuk bisa menyatukan keluarganya kembali. Ijin juga mendatangi bibinya dan memberikan uang dari hasil kerja sampingannya agar bibinya bisa memperlakukan adiknya dengan baik. Meski sebenarnya Ijin masih terus gagal mendapat pekerjaan dimanapun, tapi dia ingin adiknya terlihat baik. Suatu siang, Hedo sedang berlari karena dikejar oleh preman. Lalu muncul Ijin dengan mobil sport merah kesayangannya. Mereka pun berkendara sambil hujan-hujanan dan tertawa-tawa. Mereka terlihat sangat bahagia. Di lain tempat, tampak Yurim yang bertemu tidak sengaja dengan Ji-ung. Mereka sama-sama akan mengantarkan Lau ke rumah Seung-wan. Bedanya, Yurim akan mengantarnya untuk Ijin, sedangkan Ji-ung akan mengantarnya untuk Seung-wan. Saat mereka tiba di rumah Seung-wan, tidak sengaja mereka juga bertemu dengan Ijin dan Hedo. Di gang kecil itulah mereka berlima akhirnya berkumpul dan makan bersama untuk pertama kalinya. Pertandingan seleksi pemilihan timnas semakin dekat dan pelatih memberi latihan terakhir untuk Hedo. Ijin juga datang ke gym untuk memberi Hedo semangat, tapi malah membuat Hedo menjadi berdebar. Hedo sempat terpesona pada Ijin yang selalu mendukungnya. Dia senang karena Ijin selalu di sampingnya. Padahal ibunya saja kan tidak pernah mendukungnya. Seleksi pemilihan pun dimulai. Dengan dukungan dari pelatih dan Ijin, Hedo berjuang sekuat tenaga. Tepat ketika pertandingan dimulai, Ijin mendapat telepon tentang adiknya yang didatangi oleh para penagih hutang ayahnya. Dia pun berlari ke sekolah adiknya dan memilih pergi dari Seoul untuk menuju ke kampung halaman ibunya. Ijin berdalih ingin melindungi adiknya agar tidak terluka sepertinya. Karenanya, mereka menghilang dari Seoul dan memutus hubungan dengan semua yang dikenalnya. Sedangkan di tempat pertandingan, Hedo berhasil memenangkan seleksi pemilihan setelah melewati pertandingan yang sulit melawan mantan anggota timnas. Meski sempat menolak, ibunya merasa bangga mendengar berita itu, tapi tetap saja
tidak mengucapkan selamat pada Hedo. Sengwan dan Jiung saja sampai tidak bisa berkata-kata melihat berita anak Hedo yang berhasil lolos menjadi anggota timnas. Sepulang dari pertandingan, dengan perasaan senang dia bertemu dengan Ko Yurim dan mengatakan bahwa suatu hari nanti dia akan berhasil mengalahkan Ko Yurim. Hedo juga bergegas menuju ke rumah Ijin, tapi ternyata Ijin sudah menghilang. 4 sekawan ini bahkan mencari Ijin ke sana kemari tapi tetap tidak ada hasil. Dengan perasaan sedihnya, Hedo pulang ke rumah dan menemukan pedang yang sudah dituliskan kata-kata penyemangat oleh Ijin. Dia pun membawa rekaman siaran Ijin untuk dijadikan penyemangat saat berada di tempat pelatihan timnas. Di sana, Hedo sekamar dengan Yurim dan memulai hari-hari sebagai anggota timnas Anggar Korea. Dia bahkan berhasil menjadi juara 3 di Piala Presiden. Sedangkan di Pohang, Ijin menjadi penjaga toko ikan dan sedang bertengkar dengan adiknya yang merasa malu dengan profesi kakaknya. Saat melihat berita, Ijin terharu melihat Hedo yang berhasil menjadi juara 3 di pertandingan debutnya. Mereka pun saling mengirim rekaman telepon untuk saling menguatkan dan berbagi kerinduan. Ijin berjanji akan menemui Hedo saat komik Full House terbaru sudah dirilis. Hampir setahun Ijin telah pergi dari Seoul. Setelah memantapkan hatinya, dia berkata akan kembali ke Seoul dan memulai segalanya dari awal. Di sana, dia merilis karirnya sebagai reporter di stasiun TV UBS, stasiun TV yang sama dengan Ibu Hedo. Sedangkan karir timnas Hedo semakin cemerlang. Dia berhasil mendapatkan medali perak dan perunggu. Di lain sisi, Yurim yang terus ditekan oleh federasi juga mulai merasa muak. Di masa senggangnya, mereka memilih kembali ke sekolah dan bertemu dengan Sengwan juga Jiung. Itu membuat perasaan keduanya mulai membaik. Pertandingan Asian Games sudah semakin dekat. Beberapa stasiun TV Korea memperebutkan hak siar untuk pertandingan Asian Games. Mereka pun melakukan suit dan ternyata stasiun TV UBS mendapat jatah hak siar pertandingan Anggar. Takdir datang pada Hedo. Saat Ijin sedang meliput berita, dia melihat Hedo dan melari untuk menghampirinya. Mereka pun bertukar kabar dan Ijin memberinya komik Full House kesayangan dan saling bertukar nomor ponsel. Pertandingan Asian Games pun tiba. Ijin akan menjadi reporter yang meliput dan pelatih yang Chami akan menjadi komentator. Yurim sudah memastikan tiket ke final, sedangkan setelah perjuangan yang panjang, Hedo juga berhasil menyusul ke final. Jadi, ini adalah final Korea melawan Korea. Berkat pedang kesayangannya yang tertukar, Hedo harus mengejar pemain Jepang yang membawa pedangnya tepat 3 jam sebelum pertandingan dimulai. Namun, kereta yang dinaikinya malah terlambat dan Ijin datang menjemputnya dengan mobil sport merah kesayangannya. Mereka bahkan dikawal polisi untuk bisa sampai ke tempat pertandingan. Dalam perjalanan, Ijin memberi Hedo semangat dan dukungan agar bisa menang di final. Pertandingan final antara pemain Korea di Asian Games pun dimulai. Pertandingan berjalan dengan ketat dan akhirnya selesai dengan hasil yang sangat kontroversial. Hedo berhasil mendapatkan medali emas, namun seluruh negeri mengatakan bahwa dia mencuri medali emas dari Ko Yurim dengan kecurangan. Seluruh media Korea juga menyudutkan Hedo dan membuatnya menjadi stres. Dia dan Yurim bahkan dikeluarkan dari tempat pelatihan. Paling parahnya lagi, ibunya juga ikut menyudutkannya di media. Hanya Ijinlah yang berjuang mencari kebenaran hasil pertandingan, bahkan sampai melakukan segalanya untuk bertemu sang wasit. Barulah
Setelah wasit memberi klarifikasi, Hedo bisa mendapat ucapan selamat yang tulus dari seorang yang dia temui di sebuah kedai. Karena tidak mau bertemu ibunya, Hedo memilih pergi ke ruang rahasia mereka di sekolah. Lalu datanglah Seungwon juga Ji-ung bersama Ijin. Saat itulah benih-benih cinta mulai muncul dalam hati Hedo sejak dia merasa cemburu pada para mantan pacar Ijin. Akhirnya Ijin pindah kembali ke rumah Seungwon. Mereka berempat membantu acara pindahannya dan perasaan Hedo pada Ijin juga malah semakin menjadi-jadi. Ji-ung dan Yurim juga menjadi dekat satu sama lain. Tapi lagi-lagi hubungan Hedo dan Yurim terus memburuk. Belum lagi ditambah dengan putusan skor 3 bulan dari timnas. Meski begitu, Yurim masih mendapat tekanan karena gagal mendapat medali emas dan perihal keluarganya yang juga mendapat masalah lain. Keluarganya yang sudah miskin dan penuh hutang malah kini ditipu oleh orang lain. Yurim bahkan sempat meloncat ke dalam kolam renang saking stresnya. Hedo yang melihatnya menjadi trauma dan ketakutan. Yurim juga sangat marah pada ibunya saat ibunya memberikan ponsel ketika mereka sedang kesulitan uang. Hedo suka melakukan chatting dengan teman online-nya bersama Injolmi. Dia akan menceritakan apapun termasuk kejadian tentang Yurim yang meloncat. Setelah percakapan mereka selama ini, mereka memutuskan untuk bertemu. Siapa sangka Injolmi ternyata adalah Ko Yurim. Tapi Ko Yurim yang kabur saat melihat Hedo malah meninggalkan kesalahpahaman antara Ijin dan Hedo. Hedo bahkan menghindari Hijin beberapa kali karena terlalu malu sudah menyatakan perasaannya saat bertemu. Kesal karena Hedo terus menghindar, Ijin mengkonfrontasinya dan membuat Hedo menyatakan perasaannya sekali lagi. Tapi belum sempat menjawab, ibu Hedo malah muncul dan membuat mereka kaget. Ibu Hedo melarang Ijin untuk meliput berita olahraga karena dia akan melukai Hedo suatu hari nanti. Keesokan harinya, Hedo masih merasa kesal saat bertemu Yurim, namun Yurim yang sudah penat akhirnya menghampiri Hedo dan mengatakan bahwa Injolmi adalah dirinya. Sambil menangis, mereka pun saling memaafkan dan menjadi sahabat yang sangat akrab. Seakan-akan mereka tidak pernah bertengkar sebelumnya. Bahkan ketika syuting, mereka saling melindungi satu sama lain. Tapi sayangnya, terjadi insiden saat syuting sehingga Ijin harus turun tangan dan membawa Hedo pergi. Di sanalah dia mengakui perasaannya dan membuat Hedo sangat bahagia dan merasa bisa melakukan segalanya asalkan Ijin selalu di sampingnya. Malam harinya, Seungwon, Ji-ung, dan Yurim pergi ke tempat persembunyian mereka. Di sana, Yurim membela Ji-ung yang akan diserang oleh para pencuri bantal. Hubungan mereka jadi semakin dekat satu sama lain. Keesokan harinya, dengan dalih melakukan pekerjaan, Ijin berniat membawa Hedo dan Yurim pergi ke pantai. Tapi ternyata, Seungwon dan Ji-ung ingin ikut bersama mereka. Seungwon melakukan segala cara agar Ijin mau membantu membujuk ibunya. Akhirnya mereka berlima pergi ke pantai dan menikmati musim panas bersama. Meski terjadi kekonyolan dan membuat Ijin agak stres, mereka tetap merasa bahagia dan bahkan saling terbuka mengenai keadaan masing-masing. Mereka benar-benar menikmati masa muda dan musim panas mereka. Sepulang dari acara liburan, mereka kembali ke kegiatan masing-masing. Ijin akhirnya berhasil menjadi reporter tetap di UBS dan mentraktir Hedo untuk makan di restoran mahal. Ijin juga membantu Ji-ung yang merasa putus asa akan hidupnya. Dia membawa Yurim dan Hedo datang ke konser Ji-ung dan membuat Ji-ung memiliki kesempatan menyatakan cinta pada Yurim.
Ijin juga sempat menjadi gitaris pengganti dalam konser itu. Dengan paksaan dari Hedo, Ijin juga menjadi penyiar radio yang memberi semangat pada para siswa yang sedang belajar malam. Mereka kemudian menikmati malam penuh kebahagiaan dengan melihat kembang api bersama. Bahkan, hubungan Hedo dan ibunya yang sempat memanas karena kesalahpahaman mengenai kursi kenangan ayahnya pun menjadi lebih baik berkat ibunya yang menangis dan jujur pada perasaannya selama ini. Setelah hubungan yang dingin selama ini, mereka saling mengungkapkan isi hatinya dan menjadi lebih akrab, sampai-sampai Hedo menurut begitu saja saat ibunya memintanya untuk kuliah. Ji Seung-wan menunjukkan keberaniannya dengan melawan guru yang berbuat kekerasan. Dia kesal melihat Ji-ung yang terus dipukuli oleh guru tersebut. Seung-wan yang muak melihat kekerasan yang diabaikan oleh sekolah pun memilih melaporkannya ke polisi, tapi malah berakhir dengan sekolah yang tetap membela guru itu dan mau agar Seung-wan minta maaf. Dalam sesi siaran di internetnya, dia mengungkapkan bahwa guru seharusnya tidak melakukan kekerasan. Jika begitu, sekolah sama saja dengan penjara, kan? Seung-wan tetap teguh pada prinsipnya dan menolak untuk meminta maaf. Alih-alih meminta maaf, dia memilih untuk keluar dari sekolah. Ibunya yang mendengar ini tidak memarahi Seung-wan. Beliau memahami keputusan putrinya dan menangis bersamanya. Saat datang ke sekolah untuk mengurus surat keluar, Ibu Seung-wan juga melayangkan protes pada sekolah yang sudah membiarkan masalah ini terjadi. Seung-wan malah bangga melihat ibunya yang seperti itu. Yang paling sedih dari semuanya adalah Ji-ung. Dia merasa sudah menjadi sumber masalah bagi hidup sahabatnya yang sempurna. Mereka pun berpelukan sambil menangis. Sedangkan Yurim dan Hedo juga memberi kejutan sebagai awal yang baru untuk Seung-wan. Mendadak muncul berita nuklir yang ditembakkan dan membuat mereka cemas. Saat merayakan tahun baru, Hedo mencium Ijin lebih dulu dan membuat hubungan mereka malah menjauh. Ijin bimbang dengan perasaannya sendiri, dan Hedo kecewa karena Ijin menjauh darinya. Setelah berpikir panjang, mereka akhirnya berciuman di bawah salju pertama musim dingin tahun itu. Saat itu, Korea dikejutkan dengan berita tentang Ko Yurim yang akan menjadi pemain naturalisasi di Rusia. Dia rela menjual dirinya sendiri demi membuat keluarganya keluar dari kesengsaraan. Hutang yang menumpuk, kemiskinan, bahkan ayahnya menabrak seseorang dan berakhir harus membayar kompensasi yang besar. Demi melunasi semuanya, Yurim rela pindah kewarganegaraan ke Rusia dan mendapat bayaran yang besar. Tentu, hal ini mengejutkan bagi semua teman-temannya, terutama bagi Hedo. Mereka bahkan sampai menangis meski akhirnya mendukung keputusan Yurim. Orang pertama yang mengungkap berita ini ke media ternyata adalah Baek Ijin. Tentu, ini membuat Yurim dan Hedo menjadi kecewa. Karena berkat berita itu, Yurim dikecam oleh semua orang di Korea, bahkan mendapatkan perilaku tidak menyenangkan di restoran. Meski akhirnya Hedo dan Ijin berhasil rujuk kembali saat Hedo melihat Ijin yang menangis penuh rasa sesal. Lain lagi dengan hubungan Ji-ung dan Yurim. Meski akan berpisah jauh, Ji-ung berjanji hanya akan setia pada Yurim. Ijin berhasil mengatasi ketakutannya saat menjadi reporter. Bahkan, dia kini menjadi reporter yang diandalkan di UBS. Hal ini tentu berpengaruh pada hubungan cintanya. Mereka sudah rujuk, dan Hedo bahkan merasa bahagia pada hubungan mereka. Dia mencoba mengerti kesibukan Ijin yang membuat mereka jarang bertemu.
Namun puncaknya adalah saat Ijin harus pergi ke Amerika. Jarak di antara hubungan mereka semakin melebar. Ijin terlalu sibuk dengan pilihannya menjadi reporter dan mengabaikan Hedo. Hanya rekaman Ijin di TV lah yang menjadi pelipur kerinduan Hedo. Akhirnya, setelah jarak yang terbentang luas, mereka bertengkar dan Hedo memilih putus dari Ijin. Sedangkan kontroversi antara Yurim meremehkan Hedo merebak di internet. Hal ini memicu Hedo untuk berpenampilan baik saat kejuaraan di Madrid. Saat itu, dia harus menghadapi Ko Yurim di final. Setelah pertandingan yang sengit, mereka berpelukan sambil menangisi penderitaan mereka selama ini. Penonton di seluruh dunia terharu melihat indahnya persahabatan mereka. Setelah menapaki karir di Amerika, Ijin ditunjuk menjadi ketua tim di sana, dan jadilah dia harus pulang ke Korea untuk berpamitan. Di kesempatan terakhir mereka, Ijin dan Hedo bertemu untuk saling melepaskan dengan kata-kata yang berisi harapan. Harapan agar mereka selalu sehat dan semangat untuk menjalani pilihan mereka yang berbeda jalan. Beberapa tahun pun berlalu. Dengan kinerjanya yang baik, Ijin ditunjuk menjadi pembaca berita utama, sedangkan Hedo kembali meraih medali terakhirnya sebelum memutuskan pensiun. Seungwan lulus dari universitas dan bekerja di divisi reality show. Sedangkan Jiung berhasil membuat web untuk fashion dan memiliki merek sendiri. Yurim juga telah pensiun dan mendirikan tempat pelatihan anggar yang sangat terkenal. Jiung dan Yurim tetap pacaran dalam waktu yang lama. Dan akhirnya tiba waktunya Jiung untuk melamar Yurim dengan menggunakan baju untuk bermain anggar. Sedangkan Ijin mengucapkan selamat pada pernikahan Hedo melalui TV. Ya, mereka tidak berakhir bersama. Masa-masa muda mereka yang indah kini hanya menjadi kenangan. Kenangan akan cinta pertama dan masa muda yang berwarna-warni, penuh kebahagiaan, kebodohan, kesedihan, pertengkaran, penderitaan, juga sebuah harapan. Di masa muda itulah kita bebas melakukan segalanya tanpa penyesalan, sehingga saat kita mengenangnya kembali, kita bisa tersenyum penuh kerinduan. Sekian dari cerita Ivy, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Ivy Kim pamit, bye-bye.